Udah muncul Aidan? Belum? Udah? Udah, Oke. Jadi kalau udah. tadi saya cek dari catatan kita yang terakhir, ada kinematika yang belum. Maka kita sedikit belajar tentang kinematikanya dulu ya. Lanjutan Oke, kinematikanya. Jadi kalau saya lihat, kinematika yang belum itu adalah yang namanya ini. Kinematika kasih. gerak melingkar. Ya, enggak. Kinematika gerak melingkar. Nah, jadi harusnya kalau Aidan udah paham kinematika gerak lurus, gerak melingkar juga harusnya paham Aidan. Gerak lurus itu nama lainnya adalah gerak linear. Sedangkan gerak melingkar nama lainnya itu adalah gerak angular. Nah, saya akan Oke. kasih yang namanya analogi. Analogi yang menjelaskan bahwa kinematika gerak linear sama gerak melingkar itu ada banyak kesamaannya. Nah, kalau Aidan ingat kinematika gerak lurus, kita tuh hanya belajar tiga besaran secara umum, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Begitu juga di gerak angular, gerak melingkar. Kita tuh hanya belajar tiga besaran, yaitu sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Nah, ada hubungannya nggak antara ketiga besaran ini? Ternyata ada, Idan. R, posisi, itu akan sama kayak jari-jari dikali sudut. Tapi sudutnya harus diubah ke mode atau kesatuan radian terlebih dahulu. Nggak boleh derajat. V sama dengan jari-jari dikali omega. A sama dengan jari-jari dikali alfa. Ini hubungannya. Kalau masih lihat, kayaknya belum terlihat samaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ingat nggak waktu kita belajar gerak lurus? Gerak lurus itu ada yang namanya GLB, ada juga yang namanya GLBB gitu ya. GLB, GLBB ini Hmm. yang seringnya. Ciri utamanya apa? GLB itu ciri utamanya kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya nol. GLBB ciri utamanya kecepatannya berubah-ubah terhadap waktu. Fungsi waktu. Tapi percepatannya konstan. Oke. Di gerak melingkar juga sama, dan di gerak melingkar tuh ada yang namanya GMB dan GMBB. GMB ciri utamanya omeganya konstan. Berarti alfanya nol. GMBB cirinya adalah omeganya merupakan suatu fungsi waktu. Berarti alfanya Oh, konstan. Nah, masih belum konstan. kelihatan juga apa kesamaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Samaan. masih inget nggak waktu kita belajar GLB, GLBB? Saya pernah bilang, sesusah apapun soal kalau cuman GLB atau GLBB, rumusnya pasti cuman tiga. Yaitu apa? VT sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua, delta R atau S sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Sama di kasus GMB, di kasus gerak melingkar. Kalau kasusnya GMB atau GMBB, rumusnya cuma tiga. Yang pertama apa? Omega T. Jadi VT jadi omega T, omega nol ditambah A jadi alfa, alfa delta T. Yang kedua delta R menjadi delta theta, omega nol delta T
ditambah setengah alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, VT jadi omega T kuadrat sama dengan omega nol kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Masih, katakan miripnya ya. Nah, masih ada yang mirip? Masih ada yang mirip juga. Oke, masih ingat kan waktu kita belajar gerak melingkar? Gerak lurus. Saya kasih tahu yang namanya flowchart atau alur pengerjaannya. Flowchartnya kan gini. Kalau kita tahu fungsi R, kita tinggal turunkan sekali, dapatlah fungsi V. Kalau kita punya fungsi V, diturunkan sekali, dapatnya fungsi A. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya delta V. Ingat integral, pasti dapatnya delta. Kita Iya, olah Pak. sedikit untuk mendapatkan V. Kalau diintegralkan lagi, maka dapatnya delta R. Kalau kita mau nyarinya F, kita olah sedikit. Nah, di gerak melingkar juga sama. Kalau kita punya fungsi theta, kita turunkan sekali, dapatnya omega. Kalau kita punya fungsi omega, diturunkan sekali, dapatnya alfa. Kalau dibalik, kalau kita punya fungsi alfa, diintegralkan sekali, dapatnya delta omega. Kita cari omeganya, kita olah. Omega kalau diintegralkan sekali, dapatnya delta theta. Kita olah untuk mendapatkan theta. Tapi ada satu besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak besaran apa? Besaran yang hanya ada di Mirip. gerak melingkar, besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu besaran apa? Namanya Apa? adalah ini, percepatan Batan sudut. Oh, sentipetal. sentripetal. Disingkatnya Ya, tahu. ASP. Yes. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang mengarah Hmm. ke pusat lintasan lingkaran. Lintasan lingkaran. Masih ingat nggak rumusnya apa? ASP. ASP itu dapat dicari menggunakan V kuadrat dibagi R atau bisa menggunakan omega kuadrat dikali R. Nah, ini Makanya. tidak ada pasangannya, tidak ada besaran yang sepadan dengan ASP. Kalau tadi misalkan bilang percepatan dulu itu alfa. Alfa kan besaran sepadannya adalah A kan? Kalau ASP nggak ada besaran sepadannya. Paham ya? Jadi secara umum, gerak melingkar itu sama persis dengan gerak lurus. Cuman kita ganti aja besarannya. Yang semula R jadi theta, yang semula V jadi omega, dan yang semula A jadi alfa. Rumusnya sama semua ke bawah, kecuali kalau di gerak lingkar ada ASP. Oke, paham ya? Ngerti? Om. Nah, gimana eh, ilustrasi dari gerak melingkar? Kalau kita ketemu kasus yang namanya gerak melingkar beraturan, tadi GMB ciri utamanya alfanya nol. Kalau alfanya nol, maka percepatan tangensial atau percepatan biasa, kan rumusnya dia apa? R dikali alfa ya. Juga hasilnya nol kan? Nah, GMB itu gerak melingkar. Pasti lintasannya juga berbentuk lingkaran dong. Tapi gerak melingkar. Anggaplah kayak gini. Saya bikin dulu titik tengahnya ya, biar gampang. Oke, ini titik tengahnya gini. Misalkan deh, ada sebuah partikel sedang bergerak melingkar. Kalau partikel bergerak melingkar, pasti kecepatannya itu menyinggung lingkaran. Pasti. Oke, kayak gini. V-nya pasti menyinggung lingkaran. Nah, setiap gerak melingkar, mau itu GMB atau GMBB, pasti akan ada percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran.
Itu yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Coba perhatikan. Pada kasus GMB, ASP itu selalu tegak lurus dengan arah kecepatan. Nah, berarti pada kasus GMB, emang sih dia tidak punya arah tangensial, tapi dia tetap memiliki SP. ASP-nya ada, yaitu apa? V kuadrat dibagi R, atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Sehingga pada kasus GMB, percepatan totalnya tidak lain adalah percepatan sentripetal. Oke? Betul. Nah, gimana kalau Oke. kasusnya GMBB? GMBB. Sama, GMBB itu kan ciri utamanya alfanya konstan. Kalau alfanya konstan, berarti percepatan tangensial yang biasa, rumusnya ada dong, R dikali alfa. Alfanya nggak, tangensial nggak nol. Gimana gambar lintasan GMBB yang melingkar juga ya, namanya juga gerak melingkar. Pasti lintasnya lingkaran. Bisa lingkaran atau bagian dari lingkaran, nggak harus full. Oke, kita bikin dulu garis tengahnya. Oke, misalkan deh, saya punya sebuah partikel di sini. Sama, GMBB arah kecepatannya pasti menyinggung lingkaran. Kayak gini. Nah, bedanya sekarang kalau di GMBB dia punya atangensial. Searah mana atangensial? Atangensial itu arahnya sama dengan arah V. Kalau dia dipercepat, makin lama makin cepat. Tapi kalau dia diperlambat berlawanan. Anggaplah searah dulu deh. Jadi dia ada atangensial. Hmm. Ada ASP nggak? Ada, pasti ada. Setiap gerak melingkar pasti ada ASP. ASP selalu mengarah ke pusat Pusat lintasannya, sekarang. pusat Ya. lintasan lingkarannya. Jadi dia sekarang ada dua A-nya. Ada A tangensial dan ASP. Dan ini siku-siku. Berarti ASP tetap ada ya. ASP tetap ada. Yaitu rumusnya si kuadrat dibagi R atau omega kuadrat dikali R. Sehingga percepatan totalnya itu adalah gabungan dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Karena percepatan itu vektor, maka penjumlahannya secara vektor. Kayak gini, kita bikin metode vektornya. Anggaplah kita pakai jejer genjang, kayak gini ya. Nah, nah, jadi dia ntar ke arah sini nih, si A totalnya. Jadi dia, karena dia vektor, maka A totalnya juga vektor. Berarti A totalnya kita cari pakai Pitagoras. Akar Boros. dari A tangensial kuadrat ditambah ASP kuadrat. Gitu ya. Jadi semua kasus gerak melingkar, semua kasus gerak melingkar, mau GMB atau GMBB, pasti punya percepatan. Minimal percepatan itu adalah sentripetal. Karena percepatan sentripetal pasti muncul di setiap kasus gerak melingkar. Gitu ya. Paham ya? Ngomong. Oke. Udah, itu adalah kinematika yang kita belum selesai kemarin. Gampang ya? Jadi gerak melingkar pada umumnya sama kayak Oh, gerak lurus. Sekarang kita mau masuk ke bab 2. Bab 2 itu judulnya adalah dinamika. Nah, dinamika itu belajar tentang apa sih? Dinamika itu mirip kayak kinematika. Dia mempelajari gerak benda sama kayak kinematika, tapi dia ada dannya. Dan nyebab. penyebab geraknya. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya. Oke? Jadi kalau Oke. di kinematika kan kita nggak peduli ya.
si bendanya itu kenapa bisa bergerak di kinematika. Kalau di dinamika, kita harus lihat gerakannya sama apa yang bikin dia gerak atau gayanya. Nah, karena kita sudah belajar gerak benda itu pada kasus kinematika, maka pada kasus dinamika fokus kita adalah di penyebab gerak atau gaya. Kalau kita belajar tentang gaya, gaya itu konsepnya cuma satu, yaitu apa? Hukum Newton. Maka kalau kita belajar Newton. tentang gaya, pasti yang akan kita pelajari adalah hukum Newtonnya. Hukum Newton kan udah sering banget dibahas dari SMP ya. Hukum Newton, ada berapa yang Aidan tahu? 3. Tiga. Oke, yang pertama, hukum pertama Yang satu. Newton. Hukum pertama Newton itu membahas tentang yang Bakal namanya diem. kelembaman. Lembam atau inersia. Kelembaman atau inersia. Secara matematik ini, kalau total gaya atau net force yang bekerja di sebuah benda nilainya sama dengan nol. Apa yang terjadi pada benda kalau total gayanya sama dengan nol? Apa jadi? Bakal diem. Benda kan? Diam. Itu kurang tepat. Tahu nggak? Itu salah Eh, tuh. Kurang tidak. tepat. Jadi apa ya? Jadi gini, materi gini. Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda sama dengan nol, maka Oh, benda apa benda akan mempertahankan kondisi awalnya, iya. mempertahankan kondisi awalnya. Awal. Maksudnya, kalau awalnya benda itu diam, maka bendanya akan terus diam. Kalau awalnya benda itu bergerak, maka bendanya akan terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, banyak anak SMA yang salah memperkirakan kalau sigma F sama dengan nol, bendanya pasti diam. Belum tentu. Hmm. Sigma sama dengan nol itu artinya dia akan lembam, inersia, mempertahankan kondisinya. Jadi kalau awalnya emang diam, ya dia akan terus diam. Tapi kalau awalnya dia udah bergerak, ya dia akan terus bergerak. Itu hukum pertama Newton ya, tentang kelembaman atau inersia. Yang kedua, Oke. hukum Yang kedua dua. Newton. Kalau hukum kedua Newton, baru dia bercerita tentang gerak benda. Gerak benda. Secara matematik dituliskan kayak gini. Apabila total gaya yang bekerja di sebuah benda nilainya tidak sama dengan nol, maka akan muncul yang namanya percepatan. Percepatannya searah dengan arah total gayanya. Jadi kalau total gayanya ke kanan, maka percepatannya pasti ke kanan. Kalau total gayanya ke kiri, maka benda akan bergerak ke kiri dengan percepatan ke kiri. Dan seterusnya. Paham ya ini ya? Ya, jadi kalau hukum Paham, paham. kedua Newton pasti gerak. Nah, yang ketiga, hukum ketiga Ketiga. Newton. Mengenai apa nih ketiga Newton? ak- Atraksi sama dengan min Ya, efraksi. tentang yang namanya gaya, Akseleration. aksi, dan reaksi. Jadi, menurut Newton, setiap gaya itu punya pasangannya. Jadi kalau kita memberikan gaya, anggaplah namanya gaya aksi gitu ya. Maka menurut Newton pasti ada pasangan gaya itu yang kita sebut sebagai gaya reaksi. Besarnya sama persis, tapi arahnya berlawanan. Jadi tanda minus itu hanya menandakan arah saja. Jadi arah gaya aksi sama arah gaya reaksi berlawanan. Paham?
Ngerti? paham, paham. Sebenarnya udah secara konsep Ngerti. gini doang. Nah, masalahnya gini, belajar gaya, dinamika, intinya adalah kita harus bisa bikin diagram benda bebas kan, atau diagram gaya, betul? Kita harus gambarkan ada gaya Betul. apa aja yang terlibat. Oke, saya kasih contoh deh. Saya mau ngecek dulu, mau ngetes apakah Aidan udah bisa menggambar diagram gaya dengan betul. Kayak gini Aidan. Ini saya punya lantai. Di atas lantai, saya punya sebuah meja. Oke, di atas meja, saya punya sebuah balok. Oke, baloknya memiliki massa M. Sistem ini dalam kondisi diam. Mejanya diam, baloknya diam, lantainya diam. Oke, dan tidak ada gesekan sama sekali. Gesekan dengan lantai ataupun gesekan meja dengan balok. Saya mau nanya ke Aidan deh. Aidan, kalau kita Oke. tinjau Coba. si balok, kita tinjau balok ya, Iya. balok dengan massa M. Hmm. Menurut Aidan, pada balok dengan massa M, terdapat gaya apa aja? Gaya berat Gaya berat ke arah mana gaya berat? Bawah ya? tergantung lawan. Gaya Ya, berat ke bawah. Ke bawah bawah. kan? Ke bawah. Iya. MG. Ada gaya apa lagi Aidan? Gaya apa lagi? Hmm. Ini yang M ke M mejanya. Hah? Gimana? Apa semuanya? Secara total apa M ke Enggak, meja doang? baloknya aja. Saya lihat baloknya aja. Baloknya. Gesek. Balok M. Pokoknya di balok M aja. Ada gaya apa aja? Gesek kalau ini. Ini kayak ini licin. Saya bilang tidak Oh, ada sih ya. gesekan Itu yang di ke lantai atas nggak apa ada sih? gesek. Apa yang kata saya? Kalau yang Gaya lawan lawan nor normal normal. Normal. normal normal. Ya, Ada gaya apa lagi Aida? Udah, udah. udah. Oke, sepakat saya. Saya sepakat gaya cuma ada MG sama normal karena nggak ada gesekan. Tapi bukan itu pertanyaan saya, Aidan. Pertanyaan saya ini, di soal ini, oke, saya spesifik minta di soal ini. Di Hmm. soal ini, menurut Aidan, apakah gaya MG, gaya berat, dan gaya normal di soal ini, apakah itu merupakan pasangan gaya aksi dan gaya reaksi? Itu pertanyaan saya, Aidan. Menurut Aidan, apakah gaya MG dan gaya normal di soal di gambar yang saya tuliskan itu merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi bukan? Menurut Aidan, Bukan. bukan. Alasannya apa? Karena ini satu benda doang di balok doang. Aksi Oke, reaksi kan dua benda. betul banget, mantap. Jadi jawabannya udah betul. Dipastikan salah. Karena banyak anak SMA yang bilang, oh MG sama normalnya si reaksi soal ini. Enggak, salah. Alasannya betul kata Aidan. Jadi syarat suatu gaya itu merupakan pasangan dari gaya aksi dan gaya reaksi. Syarat pertama, arahnya berlawanan. Kita lihat apakah MG sama N di soal ini arahnya berlawanan? Berlawanan. Berlawan, memenuhi syarat kan? Syarat yang kedua,
besarnya harus sama. Apakah di soal ini gaya mg sama gaya normal itu besarnya sama? Besarnya sama. Sama. Kenapa? Karena diam. Karena Kalau sifatnya ya dia nggak iya betul. Kalau gerak. kita bilang, oh enggak besaran normal. Kalau kita berpikir besaran normal, berarti harusnya benda itu bergeraknya ke atas kan? Oh Iya. enggak besaran mg. Kalau kita mikirnya benda besaran mg, harusnya bendanya gerak ke bawah. Tapi kan kenyataan bilang bendanya diam. Oke. Nah, kebanyakan anak SMA cuma taunya ini syaratnya. Kebanyakan. Bahkan ketika dia masuk ITB pun tingkat satu ya baru masuk, saya tanya kayak gini banyak yang salah. Nah, syarat yang Hmm. ketiga, Oh iya. iya betul, ini fakta gitu. Harus terjadi Kakak pada, dosen di TB. ya, tapi di tingkat satu. Oh, Harus oh iya terjadi tuh. pada, ya, fisika, pada dua benda yang berbeda. Nah, ini yang banyak anak SMA nggak tahu, yang berbeda. Jadi gini, nggak mungkin, nggak mungkin satu benda itu mengalami gaya Hmm. aksi dan gaya reaksinya. Nggak mungkin. Pasti kalau benda satu mengalami gaya aksi, benda dua yang mengalami gaya reaksi. Begitupun sebaliknya. Jadi, kenapa ini tidak termasuk aksi reaksi? Karena gaya normal sama mg di soal ini dialami oleh balok M, satu benda. Jadi ini hanya kebetulan gayanya punya arah yang berlawanan dan besarnya sama. Ya, Tapi dia bukan aksi reaksi. Paham ya? paham. Bang. Nah, kalau gitu saya tanya balik. Kan hukum ketiga Newton bilang apa? Setiap gaya punya pasangannya. Ya nggak sih? Harus punya dong. Iya, Kan kita udah harus. sepakat nih. Kalau mg sama normal di soal ini bukan pasangan gaya aksi reaksi. Sepakat tuh kan ya? Sepakat ya? Bakat. Nah, kalau saya tanya balik ke Aidan. Kalau gitu, kalau mg di soal ini adalah gaya aksi, gaya reaksinya apa, Aidan? Harus punya nggak Gaya sih? reaksinya. Harus punya kan? Karena Iya. setiap gaya, menurut hukum ketiga Newton, harus punya pasangan gaya. Nah, mg sama normal di soal ini bukan pasangan gaya aksi Ke bumi reaksi. ya. Nah, betul. Jadi kalau mg adalah aksi, Kan ditarik G. reaksinya akan dirasakan oleh benda lain, yaitu bumi. Hmm. Bumi juga merasa ketarik ke arah balok sebesar mg. Kok bisa? Jadi, gaya gravitasi itu, Aidan, itu bukan gaya tarik, tapi gaya tarik menarik. Menarik. Tarik menarik. Hmm. Jadi ketika balok rem itu kan ditarik oleh bumi ke arah bawah, sebenarnya bumi juga ketarik ke arah balok M sebesar mg. Kok habis? Bentar. Kok habis dulu tadi out of time. Stay connected. Oke. Oke. Nah, nanti saya kasih link lagi ya. Jadi apa? Oke. Si siapa eh bumi juga ketarik ke arah balok sebesar mg. Loh, tapi kok kita nggak ngelihat sih buminya bergerak ke arah balok? Ya karena yang menariknya kecil. Ibaratnya kayak gini deh. Aidan punya batu kecil sama batu yang segede rumah. Dua-duanya sama Hmm. Aidan didorong dengan gaya yang sama. Gaya F didorong. Batu yang kecil Oh didorong iya. dengan gaya F, ada kemungkinan dia bergerak kan? Kedorong kan? Iya. Tapi batu yang Iya. segede rumah, Aidan dorong dengan gaya F, maka nggak kenapa-napa. Tapi udah kita Hmm. dorong, tapi nggak kenapa-napa gitu. Paham? Paham. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau gaya normal itu gaya aksi, gaya reaksinya apa? Harus ada dong. Harus ada kan? Ada. Apa Iya. yo? Kalau gaya normal adalah aksi, gaya reaksi dari gaya normal apa? Tahu? Paham.
Nggak Jadi, tahu. Kemeja ya? ini namanya adalah gaya normal yang dialami oleh balok karena dia Hmm. menyentuh meja. Maka Oh, reaksinya pasti tidak dialami oleh balok, tapi dialami oleh meja. meja, Meja meja. juga akan merasa ada gaya normal. Ini namanya gaya normal yang dirasakan meja karena menyentuh Hmm. balok. Lihat, aksi reaksi pasti dialami oleh dua benda yang berbeda. Paham ya? Ngerti? Kamu nanti. Nah, tadi kan saya di awal udah bilang ya, konsep mengerjakan dinamika itu adalah bagaimana kita membuat diagram gaya dengan betul. Kalau kita bisa Iya, buat diagram gayanya betul, harusnya ke bawah betul juga dong. Gitu kan ya? Nah, untuk iya. bisa membuat diagram gaya, kita harus mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis gaya yang saya bilangnya yang umum. Kenapa saya bilang umum? Karena sering muncul. Gaya kan ada banyak banget ya. Gak mungkin dong saya sebutin semua gaya yang saya tahu. Tapi apa? Tapi saya akan kasih tahu jenis gaya yang umum. Yang pertama, gaya gravitasi atau kita biasa nyebutnya gaya berat. Nah, Aidan, setiap gaya yang akan saya sebutkan, setiap gaya yang akan saya sebutkan, saya akan punya tiga pertanyaan mendasar yang harus saya jawab. Pertanyaan pertama, Iya. Aidan, kapan? Pada kondisi seperti apa? Aidan tahu di kasus itu ada gaya berat atau ada gaya gravitasi. Hmm. Pada situasi seperti apa? Kalau ada masanya. Ya, betul. Jadi ini tuh terjadi apabila massa benda, massa benda diketahui di soal. Dengan kata lain, massa bendanya Hmm. tidak diabaikan. Hmm. Emang sih, Aidan, secara realnya semua benda punya massa, ya nggak sih? Realnya. Iya. Kenapa saya bisa Iya. bilang gitu? Karena elektron aja yang kecilnya kecil banget, kita udah bisa tahu dia punya massa sekian. Apalagi Iya. benda-benda yang lebih besar dari elektron. Itu realnya. Kalau di soal, ada nggak sih benda tapi nggak punya massa? Ada. Ada. Contoh, coba lihat di soal ini. Meja. Meja itu benda bukan, Aidan? Enggak. Iya. Benda kan? Tapi di soal ini Hmm. ada nggak informasi meja itu punya Oh, massanya berapa? Nggak ada kan? nggak ada, Berarti Pak. Nggak ada. meja itu benda yang massanya diabaikan Masa di ada soal baiknya. ini. Artinya kalau Oke. nanti Aidan menggambar diagram gaya untuk meja, Aidan nggak perlu Nggak ada. menggambar W-nya Gue meja. berat. Beratnya meja kan soal ini meja diabaikan berat katanya. Nah, itu poin pertama ya, kapan? Poin kedua adalah rumus. Bagaimana kita menghitungnya? Apa rumusnya gaya berat? Selalu M dikali G. Bener nggak? Betul. Iya. Situasi apapun, Betul. gaya berat pasti rumusnya adalah M dikali G. Pertanyaan ketiga, arah. Dan ke bawah. Hmm. Ya, selalu kan? Arahnya itu Iya. dia selalu ke pusat bumi. Karena bumi jauh sangat besar dibandingkan benda-benda di atasnya, kita boleh bilang selalu ke arah bawah. Nah, ini tiga pertanyaan mendasar yang Aidan harus bisa jawab ketika menjelaskan tentang gaya. Gaya kedua yang sering muncul adalah gaya normal. Gaya normal atau disingkatnya N. Sama.
Pertanyaan pertama, kapan? Kapan Aidan tahu di soal itu ada gaya normal? Ada Kalau kondisi seperti bendanya apa? ada nempel ke permukaan atau apa gitu, Yes, benda betul. lain gitu. Ya, betul. Apabila bendanya itu bersentuhan. Nempel ke bersentuhan ya. Yes. Bersentuhan dengan bidang atau dengan benda lain. Nah, percaya nggak Aidan? Anak SMA yang baru masuk ITB itu masih banyak Hmm. yang salah tentang mendefinisikan gaya normal. Beberapa kalau saya tanya ada yang bilang, kapan Hmm. kita tahu ada gaya normal? Oh, gaya normal tuh ada karena dia punya berat, punya weight. Nggak Oh, ada hubungannya. Nggak oke, ada hubungannya gaya normal sama weight. Oke? Gaya normal itu ada karena oke. nyentuh. Paham? Oke, poin Paham. kedua, rumusnya. Bagaimana caranya Aidan mencari rumus atau nilai dari gaya normal? Gimana ya? Nyari gaya normal tuh rumusnya apa? Tahu nggak? Gaya normal itu rumusnya Sama MG nggak ada rumusnya. nggak ada kan? Cari Nggak dari ada MG rumusnya. aja. Karena nggak ada rumusnya, Dari dicari secara manual. Dicari iya. menggunakan sigma F. Bisa sigma F sama dengan Hmm. nol atau Oh, sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau Aidan baca buku, tahu-tahu bukunya bilang gaya normalnya sekian. Nggak perlu dihafal, hmm. Aidan. Kenapa? Karena gaya normal itu spesifik untuk soal yang tertentu aja. Jadi bukan berarti rumus gaya normal di soal buku A bisa kita pakai buat rumus gaya normal di buku B, di soal B. Nggak bisa. Nah, gaya normal itu nyarinya manual. Dengan Hmm. cara apa? Kita menggunakan sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol atau sigma F sama dengan M kali A. Tergantung situasi soalnya. Sekarang arahnya, Aidan. Arah dari gaya normal kemana, Aidan? Arahnya eh, berlawanan arah dari itunya permukaannya. Ya, betul. Selalu tegak lurus dengan Tegak lurus. bidang Iya. sentuhnya. Bidang Bukan sentuhnya bidang. dan selalu keluar dari bidang sentuhnya. Bidang. Nggak ada ceritanya gaya normal itu arahnya menuju bidang sentuh. Coba contoh kita lihat. Nih, lihat. Hmm. Ketika kita mengamati balok M, balok M itu kan menyentuh meja. Maka gaya normal lagi ya. Oke. Nah, lihat Aidan. Ketika kita lihatnya balok, balok itu kan nyentuh meja. Maka gaya normalnya keluar dari meja dan tegak lurus dengan meja. Kalau kita melihatnya meja, meja itu nyentuh balok kan. Maka gaya normalnya tegak lurus dengan baloknya dan keluar dari balok. Paham, Aidan? Sama. Oke, gaya ketiga. Gaya apa lagi yang Aidan sering temukan di SMA? Tapi belum saya sebut. Gaya, Gesek. gaya gesek. Betul. Gaya gesek di sini adalah gesekan dengan bidang. Oke? Ya. Kenapa? Karena gesekan udara itu konsepnya sedikit beda dan belum diajarin karena susah. Sama, pertanyaan ada tiga. Pertanyaan pertama, kapan? Kapan kita tahu di soal itu ada gaya geseknya? Kapan, ayo? Kalau bidangnya kasar nggak licin. Betul, kasar. Apabila bidang sentuhnya, bidang
Hmm. sentuhnya kasar. Oke. Poin kedua, rumusnya. Bagaimana caranya Aidan mencari rumus dari gaya Muka, gesek? Apa? muka. Mu Mu K dikali N. N. Selalu gitu. Kalau nggak salah, mu itu ada dua nggak sih? Iya, Ada mu K, ada ada mu S, iya nggak sih? minus ya. Betul. Cuman kalau Kapan? benda gerakan Kapan? muka. Jadi jawabannya selalu mu K pakainya. Enggak. Kalau Jadi kalau bendanya enggak kayak efek sama itunya mu S, enggak kayak efek sama kalau apa berarti gaya kalau geseknya. gerak pakainya mu K Ya, gitu. kalau gerak muka Oke. ya. Berarti gaya gesek kita bagi jadi dua kondisi ya. Kondisi pertama, kalau bendanya dalam kondisi gerak, betul? Kondisi kedua, bendanya dalam kondisi diam. Kalau bendanya dalam kondisi gerak, gaya geseknya apa rumusnya? Mu K ya. Betul. Dikali normal. Betul gitu ya, Iya, Kak. Aidan. Nah, kalau Betul. dalam kondisi diam, gaya geseknya apa? Nah, Apa? S Mu S dikali N juga. kali normal. Itu yang Iya. salah. Salah. Oh, ya salah. Kebanyakan anak SMA bilangnya gitu. Padahal salah. Gaya gesek itu ketika bendanya diam, gaya gesek itu rumusnya nggak ada rumusnya. Nggak ada Ini F geseknya. rumusnya. Oh, langsung itunya aja kan mu dong. Tapi karena nggak ada rumusnya, dia dicari pakai sigma F sama dengan nol. Jadi, Aidan, Oh, sebenarnya kita itu hampir tidak pernah menggunakan gaya gesek pakai mu S kayak normal. Hampir tidak pernah. hmm. Kecuali pada kondisi tertentu. Kondisi apa aja? Satu, di soal bilang kondisinya tepat akan bergerak. Kalau ada kata-kata itu di soal baru boleh kita pakai mu S kayak normal. Kedua, di soal bilang gaya geseknya maksimum atau kondisi maksimum. Nah, kalau kayak gitu juga boleh kita bilang gaya geseknya mu S kayak normal. Pada dasarnya, kita hampir tidak pernah ngitung gaya gesek pakai mu S kayak normal. Hmm. Oke? Nah, Oke. pertanyaan kedua Aidan. Aidan pernah nggak ketemu soal ada gesekan, tapi Hmm. nggak dikasih tahu bendanya itu bergerak atau diam? Pernah kan? Iya. Kalau Nah, ketemu soal harus dicari seperti ya. itu, kalau ketemu soal seperti itu, Aidan Dicari. mengasumsikan bendanya itu bergerak atau diam. Diam. Oke, ketika kita tidak ada informasi bendanya itu gerak atau diam dan ada gesekan, tapi nggak ada informasi gerak atau diam, maka Hmm. selalu asumsikan bendanya itu gerak. Jangan Oh, pernah, oke. jangan pernah secara sepihak Aidan bilang asumsikan bendanya diam. Loh kenapa? Ya mau aja nggak bisa. Oke, kalau nggak ada Oke. informasi, default kita asumsinya bendanya gerak. Kenapa? Tahu nggak? Ketika kita membuat asumsi, Aidan, Hmm. usahakan bikinlah asumsi itu sebagai keadaan yang lebih general, lebih umum. Keadaan lebih general antara diam sama gerak itu gerak. Kenapa? Karena gini, kalau Aidan mengasumsikan benda itu gerak, pasti Aidan akan mencari A, ya nggak sih? Percepatannya berapa, betul? Nah, ketika mencari A, ternyata Aidan dapatnya A-nya 0. Berarti kenyataannya benda diam. Padahal Aidan Oh, awalnya memperkirakan dia gerak. Artinya dengan mengasumsikan oh benda iya. gerak, kita bisa aja loh mendapat Dapat dua-duanya. kesimpulan kenyataannya benda itu sebenarnya nggak gerak.
Tapi Iya, iya. kalau dari awal Aidan bilang asumsikan benda diam, lah kan berarti kan Aidan udah secara secara langsung bilang benda itu percepatannya nol. Pasti Aidan nggak mungkin nyari kecepatannya kan? Ya nggak? Paham? Iya, paham, paham. Jadi kalau Aidan mengasumsikan benda itu diam, pasti Aidan tidak akan dapat kesimpulan bendanya gerak. Makanya saya bilang kalau kita nggak ada informasi bendanya gerak atau diam, asumsikan bendanya gerak. Oke? Poin kedua. Oke. Poin ketiga itu adalah arahnya. Arahnya kemana gaya gesek Aidan? Gesek berlawanan dari ini ya, arah Ah, bergerak benda ya. iya betul. Selalu berlawanan. Saya bilangnya adalah dengan asumsi gerak benda. Kenapa saya bilang asumsi? Karena bisa aja kita salah memperkirakan. Jadi misalkan nih, kita memperkirakan benda geraknya ke kanan. Berarti kan gesekannya ke kiri kan? Betul. Iya, betul. Ternyata ketika kita ketika kita udah hitung, ternyata Hmm. dapatnya percepatannya negatif. Oh, Berarti iya, kan iya. bendanya geraknya sebenarnya ke arah kiri kan? Kanan kiri ya. Terus gesekannya gimana? Iya, gesekannya diganti dong. Gesekannya ke kanan. Paham? Paham, paham. Jadi ketika kita salah mengasumsikan nggak apa-apa. Tapi jangan lupa gesekannya harus diganti juga. Oke, itu gaya ke Bapak, gaya ketiga. Gaya keempat, Aidan. Gaya apa lagi yang sering Aidan temukan di SMA, tapi belum saya tulisin di sini? Gaya apa ya? Gaya tegangan, Tegangannya tegangan tali. Pernah dengar? berapa? Ya, tegangan tali itu namanya tension. Ini sering juga nih. Lokal. Poin poin Iya. pertama, Aidan. Kapan? Pada kondisi seperti apa Aidan tahu di soal itu ada gaya tensionnya? Kapan ya? Kalau ada tali, Oke, bendanya hampir terhubung benar. sama tali. Nah, hampir benar. Apabila si bendanya itu terhubung dengan tali dan ada dannya dan Dan tali dalam kondisi tegang, terpegang. Iya. tegang atau tertarik. Kenapa Hmm. harus tertarik? Karena gini, tegangan tali itu paling kecil nol. Tegangan tali nol itu ada artinya. Artinya bisa saja talinya kendor, nggak tegang. Atau bisa aja talinya udah putus. Oke? Oh iya. Jadi Oke. tegangan tali nggak mungkin negatif. Tegangan tali paling kecil itu nol. Tegangan tali nol itu kemungkinannya kalau nggak talinya kendor atau talinya yang tegang. Putus Ujungnya maksudnya. tali Kalau putus ya. iya kalau talinya nol, talinya kendor atau talinya putus. Oke, karena Hmm. nggak mungkin tali itu negatif. Poin pertama. Poin kedua, rumusnya. Apa rumusnya tegangan tali, Aidan? Tegangan tali. Rumusnya apa? Jawabannya nggak ada. Baik. Sigma Nggak pakai ada sigma gimana? rumus. Betul. Pakai sigma F. Tegangan tali itu nggak ada rumus bakunya. Tapi Hmm. kita gunakan, dicari menggunakan sigma F. Sama kayak nyari normal. Dicari Oke. menggunakan sigma F. Bisa sigma F sama dengan nol atau sigma F sama dengan M dikali A. Poin kedua, ketiga Aidan, arahnya. Ke arah mana Aidan tegangan tali? Ke arah itu talinya. Oke, Bukan ke arahnya, bendanya deh. Ke atasnya. ya, arahnya Tergantung tali. selalu narik
Nah ya, Narik tarik. benda yang Arah ditinjau. tarikan talinya. Betul. Hmm. Jadi nggak ada ceritanya tegangan tali itu dorong benda. Tegangan tali itu selalu tarik benda yang ditinjau. Nah, ini juga nih. Beberapa anak SMA masih kurang yakin dengan konsep menggambar diagram gaya untuk dia tali. Kayak gini misalkan. Saya punya sebuah katrol. Katrolnya dihubungkan dengan tali. Oke. Ini talinya. Talinya dihubungkan dengan balok. M1. Talinya seperti ini. Oke. Ya. Nah, M2. Tadi kan saya bilang ya ke Aidan. Cara dinamika itu intinya adalah dibuat diagram gayanya. Kalau buat diagram gayanya udah benar, harusnya benar. Ya, Jadi buat oke. diagram gaya itu per benda ya Aidan, jangan digabung. Karena kalau digabung, nanti ada banyak yang hilang biasanya. Ada gaya apa aja di benda M1? Karena dia Oh, punya massa, benda berat. dia ada Yes. berat M1G. Nggak ada normal Ya, ya, adanya nggak ada tegangan normal. tali. Tali, nah lihat, T1 narik M1. Ketika kita lihatnya benda M2, maka ada apa aja? Ada M2G sama ada T2. T2 narik M2. Ketika kita mengamatinya katrol, kayak gini, di katrol ada apa aja? Ada tali. Talinya kemana? Narik katrol. Ini T1, ini T2. Lihat, tidak ada ceritanya tegangan tali itu dorong benda. Mesti narik benda. Nah, yang bikin di SMA itu anak-anak pada bingung. Hmm. Kebanyakan gurunya seringnya itu menggambar diagram gaya di soal aslinya. Sehingga dia gambar T-nya itu gini. Ini T-nya gini. Banyak guru Oh, SMA gambarnya gini. Maka anak-anak kan bilang, oh berarti tegangan tali itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya nggak gitu hmm. maksudnya. Tergantung Ini kita gua lagi masang ya, lihat, iya, gaya berat. tergantung lagi lihat benda yang mana. Kalau kita lagi lihatnya benda M1, T-nya pasti ke atas, nggak mungkin ke bawah. Kalau kita lagi lihat katrol, T-nya pasti ke bawah, dari katrol nggak mungkin ke atas. Gitu ya. Makanya saya bilang, Oke. kalau ada beberapa benda terlibat, usahakan buat diagram gaya itu per benda. Oke, gaya kelima. Gaya apa lagi yang belum saya sebut? Gaya Gaya apa? Drop. yang sering, gaya pegas. Sering kan kayak Ya pegas? pegas. Ya. Pegas. Oke. Pertanyaan pertama, kapan? Pada kondisi seperti apa kita tahu di soal kita ada gaya pegas? Apabila Oh, buat bendanya terhubung non pegas ya. dengan pegas. Ada dannya Oke. dengan Ya, pegas dan yang lagi pegasnya dalam meluncur. kondisi tertarik atau tertekan. Jadi kalau cuman dihubungkan dengan pegas, tapi pegasnya nggak kenapa-napa, ya nggak ada energi positif, nggak ada gaya pegas. Karena gaya pegas itu hanya muncul kalau pegasnya ketarik atau ketekan. Poin kedua, Aidan, rumusnya. Apa rumusnya gaya pegas, Aidan? Tahu nggak? Lupa, nggak boleh. Konstanta pegas dikalikan dengan Ayah kak. delta X. Hmm. Delta X itu adalah seberapa jauh pegas tersebut Pegasnya ketarik, gerak. ketarik atau Iya. ketekan. Dilihat dari kondisi awal. Misalkan, kondisi setimbang, pegas itu punya panjang 5 cm. Saya tarik ke kanan, panjangnya jadi 8 cm.
maka delta X-nya 3 cm, bukan 8 cm. Jadi dilihat dari kondisi timbangnya. Poin ketiga, arahnya. Ke arah mana gaya pegas? Ke arah mana yo? Gaya Pegas pegas, ke arahnya selalu berlawanan. arah. Berlawanan dengan arah gaya yang Ya suka diberikan diberikannya. diberikan ke pegas. Maksudnya gini, kalau Oh, oke, pegasnya oke. kita tarik ke kanan, gaya pegasnya pasti ke kiri. Kalau Hmm. pegasnya kita tekan ke kiri, gaya pegasnya pasti ke kanan. Itu sebaliknya. Paham, Aidan? Oh, mau. Oke, gaya apa lagi, Aidan? Yang sering dibahas di SMA, tapi belum saya tuliskan. Ini sering banget. Oh iya. Namanya adalah gaya apa? Kalau nggak Gaya, lupa apa aja. gaya sentripetal. Interpetal. Ini sering banget nih. Iya. Kadang disingkatnya FSP. Oke, poin pertama, kapan? Kapan Aidan tahu di soal Aidan itu ada gaya sentripetalnya? Kapan? Kalau ngelingkar gitu. Ya, ini tuh terjadi, Kayak gerak melingkar. ya betul, apabila lintasan Benda bergerak melingkar. lintasan gerak benda berbentuk Lingkaran. lingkaran atau bagian dari lingkaran. Bagian dari lingkaran. Maksudnya nggak harus satu lingkaran penuh kan? Seperempat Iya. juga bisa, sepertiga juga bisa, nggak harus lingkaran penuh. Oke, Gaya jari. poin kedua Aidan. Rumusnya apa? Rumusnya apa itu gaya sentripetal? Oh, Megi. Rumusnya Katanya FSP, rumusnya ya tinggal massa dikalikan dengan percepatan sentripetal. sentripetal. Kan tadi kita baru belajar ya ASP. Berarti sama aja Iya. M dikali V FA. kuadrat dibagi R atau bisa juga M dikali omega kuadrat dikali R. Hmm. Poin ketiga, arahnya. Ke arah mana ayo? SP. Apa benda ya? Ya. Kemana? Karo benda ya? Ngaco. Eh. Selalu mengarah Ke ke pusat itu ya. pusatnya. Pusat Oh iya. lintasan lingkaran. Oke? Hmm. Nah, Oke. khusus buat FSP, saya kasih poin tambahan hanya untuk FSP. Jadi, FSP itu dia termasuk ke dalam yang namanya gaya fiktif. Pernah dengar nggak gaya fiktif? Coba deh. Gaya fiktif itu apa sih? Gaya fiktif itu sederhana ini. Gaya yang tidak perlu digambarkan. Digambarkan di diagram gaya. Di diagramnya. Oke. Jadi kalau saya biasanya, saya tidak akan menggambarkan FSP di diagram gaya. Emang kalau saya gambarkan FSP di diagram gaya bakal disalahin? Enggak juga sih. Tapi kenapa nggak saya gambarkan? Karena kalau kita gambarkan, kita akan punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan tanpa disadari. Nah, walaupun tidak kita Hmm. gambarkan, tapi tetap masuk
Harus di ke consider. perhitungan. Oke, jadi kita nggak gambarin FSP, tapi tetap masuk ke perhitungan. Oke, pasti bingung kan maksudnya gimana kan? Kita kasih contoh. Hmm, Nah, udah ini kira-kira ini adalah 6 gaya yang sering muncul di SMA. Jadi kita harus tahu kapan gaya itu muncul, rumus gayanya sama arahnya. Oke? Nah, saya akan kasih oke. beberapa tipe soal yang sering terjadi di soal dinamika. Contoh satu. Contoh satu adalah kasus gerak melingkar. Ini yang paling umum. Kasus gerak melingkar. Oke, bentar ya. Kita kasih soalnya dari ini deh. Bentar. Kita kasih dari soal PWiki aja dari TBJ biar enak. Kita ada nggak ya? Maksudnya ada. Bentar ya. Ini satu soal aja gak? Iya, satu soal aja. Oke. Oke, udah mau itu ya ditutup ya? Iya. Oke, atau Belum kita nih. kasih. Ah, belum. Kalau udah Belum. mau tutup, berarti kita kasih soal yang bentar. Soal saya sih maunya ini. Ya ini deh. Satu soal SI deh. Oke, ini soal. Dan nanti kita akan lanjut lagi nextnya ya besok berarti ya. Oh Oke, iya, kita lanjut iya. lagi. Nah, jadi Di ini soal ini. soal ini kayak gini. Bentar, saya perbesar dulu. Ini soal tutorial doang, soal latihan. Oke, baca dulu sampai D. Udah. Udah? Oke, bentar. Nah, kebayangkan ya, jadi si bola yang warna pink ini kita akan puter sehingga bola ini pasti akan membentuk lintasannya seperti ini ya. Kebayang? Bayang ya? Banyak. Bayang ya? Jadi kira-kira dia bakal seperti ini. Gede banget. Anggaplah gitu ya. I, like, kayak gitu lah ya. Bayang ya? Jadi dia akan bergerak Iya. melingkar. Nah, coba deh. Kita, kita coba gambarkan. Yang kita gambarkan itu adalah diagram gaya untuk eh, si bolanya aja ya. Si bolanya aja. Kita kayak gambarin dulu. Kita gambar dari sini aja deh. Oke, kita perbesar. Nah, gini ya. Oke, ada gaya apa aja? Yang pasti-pasti. Karena dia bola dia ada masanya ya. Ada masanya kan? Udah Kalau ada. ada masa, pasti ada gaya berat, betul? Betul. Ada MG. MG. Ada apa lagi? Tegangan tali kan? Oke. Duluan tahu ya. Nah, ini tegangan tali satu atau TA dia T atas ya. TA Iya. TB. sama ada TB. TB. Oke. Udah ya, nggak ada lagi kan? Oke. Nah, harusnya dia ada FSP kan? Tapi FSP itu gaya fiktif. Maka kita tidak perlu Oh, di gambarkan. sini harusnya ada. Lo kan gerak melingkar, tapi nggak saya gambarin. Ngerti? Gerak. Oh Oke. iya. Nah, kan tadi kan saya bilang, FSP itu gaya fiktif, gaya yang tidak perlu digambarkan di diagram gaya, Oh tapi iya, dia masuk iya. ke perhitungan. Nah, kalau kita ketemu gerak melingkar, kita harus jadikan sumbu X-nya atau sumbu Y, salah satunya, yang menuju ke pusat lintasan lingkaran. Ini kan pusatnya di sini kan? Ya nggak? Betul. Iya, betul. Berarti kalau digambar ini, pusat ini kan?
Hmm. maka harus ada sumbu X atau sumbu Y yang ke pusat. Misalkan saya taruh sumbu X deh. Boleh ya? Sumbu X Ya, saya ke pusat. Ini X, berarti ini Y-nya gini ya. Betul? Ini betul. Y. Oke. Nah, lihat deh. Kalau kita udah bikin diagram gaya, kita harus pastikan kalau gaya yang terlibat itu sesuai dengan sumbunya. Lihat, MG udah sesuai dengan sumbu. Dia sumbu Y negatif. Iya, Tapi negatif. TA sama TB masih Di miring kos. kan? Maka Hmm. harus diurai dong. Ya nggak sih? Ya, Betul. Oke, betul. kita urai. Sudutnya Ini 60 kalau, semua kan? iya, ini karena dia segitiga sama sisi kan? 60 ya. Iya, Berarti ini 60. Oke, kalau kita anggap 60 sini boleh ya. Berarti kan sitanya kita boleh, urai. boleh. Boleh. Ada yang ke atas sama ada yang ke kiri ya. Betul. Gini, betul. Oke. Yang ke atas, sin atau cos? Kalau kita 60 di situ. Sin, sin. Eh, Eh, 60 kos, di kos. situ. Situ kos, situ kos. Iya, iya. Cos dong. Iya nggak sih? Iya, iya. Benar nggak? Benar, benar. Yang sin yang ini. Kirain, iya, iya. TA Tadi sin kirain dari bolanya 60. gitu. Betul. 60 dari bola. Betul, betul. Betul ya? Iya. Oke. Si TB juga sama kan? Kita urai. Ada yang ke Hmm. bawah sama ada yang ke kiri. Jadi, Kalau kita pakai 60 sini ya, berarti yang ini TB cos kos. 60, yang ini TB sin 60. Paham? Aman. Nah, karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma FY-nya sama dengan 0. Ada apa aja? Ada TA dikali TA cos kan 60 plus dikurangin TB. MG dikurangin TB cos 60. Ada TB informasi dikurang. apa? Kan TB-nya ke arah bawah kan? Oh iya, iya. Ya nggak? Betul. Betul. Betul, betul. Tapi ntar Betul. karena ini TB-nya minus. Betul. TB-nya ke bawah kan? TA-nya positif kan? Iya, betul, betul. Oke. Betul, Ada betul. informasi nggak TA-nya berapa? TA 35 35. apa? 35 atas ya? Oke. Berarti Iya. TA-nya ada. Ya udah masukin. 35. Berapa cos 60? Cos 60 Setengah. 1/3/2. Eh, Setengah. 1/3/2. Nah, udah kan. Setengah. Itu sin. Nah, M-nya ada M-nya. Masanya 1,34. Anggap aja G10 ya. satu koma hmm, tiga puluh empat dikali 10 dikali 10 dikurangin TB-nya nggak tahu hmm. setengah. Gitu ya. Udah deh. Ya, Berarti 35/2 dikurangin kali tiga belas kurang koma tiga belas empat koma empat sama dengan sama dengan setengah TB. TB Maka kita bisa dapat kali berapa TB-nya. Kalkulator. bagi kali 2. Berarti tiga Tiga puluh lima lima per kurang 2 26,8 dikurang 13,4 dikali 2 kali ya. 2. Iya. Maka dapatnya Ini adalah 35 delapan kurang koma dua. 26. 35 Iya. per 2 kurang 13,4 kayak 2 kan? Iya. Dapatnya ntar 8,2 8,2. Newton. Gampang ya? Semua. Oke. Ini yang A kan? Pertanyaannya A. Pertanyaan B apa? Besar dari gaya total yang bekerja. Gaya total tuh sigma fx sama sigma fy kan? Sigma fy-nya Iya. 0. Nah, sigma fx-nya gimana? Sigma fx coba lihat. Dia mengarah ke pusat lintasan kan? Sumbu x-nya, betul? Betul. Nah, kalau mengarah ke pusat lintasan, sigma fx-nya harus sama dengan fsp. Ini yang tadi saya bilang. FSP-nya nggak perlu FSM. digambar, tapi masuk ke perhitungan. Ada apa aja itu sigma fx-nya? Ada TA sin B. 60 ditambah TB sin Hmm. 60. Betul? Itu Ya, FSP. Iya. enggak. Yang ke arah sumbu X kan TA sin Oh sama iya, TA sin sin kan? 60. Nah, Betul, karena betul. kita belum tahu FSP, TA-nya kan tadi 35 ya.
Iya. sin 60 Betul. setengah akar 3, TB-nya adalah Harganya delapan 8,2. koma dua, sin enam Akar puluh 3 per 2. setengah akar 3 juga. Maka kita Iya. dapat total gaya arah sumbu X-nya, yaitu kalkulator 35 dikali akar 3 per 2 ditambah 8,2 dikali akar 3 bagi 2. Kalau dihitung dapatnya sekitar 37,412 Newton. Hmm. Jadi jawabannya yang ini, yang B. Total gayanya sigma fx, sigma fy-nya 0, sigma fx-nya 37,4. Nah, yang C, laju bola. Nah, ini kita balikin lagi. Kan tadi kita tahu sigma fx itu akan sama kayak fsp, betul? Betul. Sigma fx kan tahu 37,412. FSP-nya berarti M dikali V kuadrat dibagi R. 37,412 masanya 1,34. V-nya yang kita mau cari. R-nya berapa? Ayo R-nya. Berapa R-nya? Jari-jarinya berapa yo? Berapa jari-jarinya? Ini Dari sini kalau ke sini. panjang Berapa tali ini di jari-jari? ini di cos PRT-nya ada kan? Iya, betul. Tinggal pakai cos Lsin 30. dong. Lsin dong. Ya, Lsin single. 60. Ya, betul ya. Kalau cos Berarti kita 30 bisa tahu. nggak? L cos Kenapa? 30. L cos 30. Boleh L cos 30 boleh juga. Berarti R sama dengan L sin 60. Sin Udah. 60. Berarti kita punya 1,3. 37,412, 1,34 V kuadrat. L-nya berapa? 1,7 1,7 namanya. sin 60 setengah akar 3. Setengah Hmm. akar 3. Tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Iya. 37,412 dikali 1,7 dikali akar 3 per 2 dibagi 1,34. Terus diakar ya, akar ans. Kalau dihitung, kita akan dapat V-nya itu sekitar 6,411. Oke, gampang ya? Oke, Oh, pertanyaan E. Tentukanlah arah dari gaya total. Ya udah, kan tadi kita tahu gaya totalnya adalah sigma FY-nya 0 dan sigma FX-nya adalah 37,412. Berarti arah gaya total ya sigma Fx kan? Kesimpulannya, arah dari gaya totalnya kemana? RS. Ke pusat Pusat. lintasan Baik. lingkarannya. Kalau di gambar ini berarti arahnya ke kiri ya, karena pusat Iya. lintasannya di sebelah kiri. Gitu. Udah deh. Sampai sini paham nggak? Ngerti? Ngomong. Ngomong. Paham? Ngomong. Paham ya? Oke, jadi Ngomong. segini dulu aja karena udah jam segini tatap malam ya. Jadi ini baru contoh Iya. sederhana doang. Nanti kita nextnya Oke. besok kita masih belajar dinamika tapi lebih ke teknis pengerjaannya. Contoh soal-soal yang sering muncul. Oke? Oke. Ada pertanyaan apa sini? Nggak ada. Sejauhnya aman sih. Oke, kalau tidak ada, kita sudahi saja. Nanti untuk ceritanya saya kirim lewat WA, rekamannya ntar saya upload dulu ya. Oke, mari. Oke.